Selamat pagi, selamat bergabung bersama Heavenly Light Ministry dalam Renungan Pagi hari ini. Renungan Pagi 31 Juli 2026 dengan judul Meninjau Kekuasaan Gereja Kembali. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Keterangan. Itulah kata-kata Kristus ketika ia mendirikan gerejanya di bumi. Namun orang-orang telah menerjemahkan dan menafsirkannya dengan berbagai cara. Versi King James misalnya menerjemahkan sebagai, apapun yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Yang membuatnya tampak bahwa surga mengesahkan apapun yang diputuskan gereja di bumi. Versi Alkitab New American mengambil alur pemikiran itu lebih jauh ketika menerjemahkan bagian itu sebagai apapun yang kau nyatakan terikat di bumi akan terikat di surga. Apapun yang kau nyatakan terlepas di bumi akan terlepas di surga. Penafsiran seperti itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Yesus katakan. Bentuk kata Yunani dengan jelas menunjukkan bahwa kita harus menerjemahkan kata kerja tersebut sebagai akan terikat. Jadi Yesus mengatakan bahwa gereja di bumilah yang melaksanakan keputusan surga, bukan surga yang mengesahkan keputusan gereja. Itu bukan perbedaan yang tipis. Dan kedua terjemahan tersebut telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda tentang otoritas gereja dalam sejarah gerejawi. Seventh-day Adventist Bible Commentary atau komentar Alkitab Advent dengan tepat memahami ayat tersebut dengan mencatat bahwa memperluas makna, mengikat dan melepaskan kewenangan untuk mendikte apa yang boleh dipercayai dan apa yang boleh dilakukan oleh anggota gereja dalam hal iman dan praktiknya. Berarti menafsirkan firman Kristus ini lebih dari yang ia maksudkan dan lebih dari yang dipahami oleh para murid. Pernyataan seperti itu tidak disetujui oleh Tuhan. Wakil Kristus di bumi memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengikat apapun yang telah diikat di surga dan untuk melepaskan apapun yang telah dilepaskan di surga, yaitu untuk menuntut atau melarang apapun yang diungkapkan dengan jelas oleh inspirasi. Namun penafsiran yang melampaui hal ini berarti mengganti otoritas Kristus dengan otoritas manusia. Suatu kecenderungan yang tidak akan ditoleransi oleh surga dalam diri mereka yang telah ditunjuk untuk mengawasi warga kerajaan surga di bumi. Kami telah menghabiskan beberapa hari merenungkan tentang otoritas gereja karena ini merupakan topik Alkitab yang penting yang mempengaruhi kita semua, dan karena kebanyakan dari kita kurang memikirkannya. Daripada sekedar menerima atau menolak otoritas gereja, kita perlu memahami dasar teologisnya, sekaligus batasan-batasan dan tujuannya. Kita dapat bersyukur bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak sendirian. Kita adalah bagian dari gereja yang memberikan bimbingan dalam kerangka Alkitab. Otoritas gereja yang seimbang adalah satu hal lagi yang membuat kita patut memuji Tuhan.